Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, saat ini kami dalam masa transisi dari kematian Tuhan kami Yesus Kristus menuju pada kebangkitan Tuhan kami. Saat ini kami hendak memperingatinya Tuhan, supaya kami kembali bisa menemukan pengharapan dalam kehidupan kami yang diwarnai oleh penderitaan, yang menampilkan berbagai duka di tengah kehidupan kami. Yang seringkali ya Tuhan, duka itu justru melemahkan iman kami. Bapa dalam surga, kiranya dengan pemaparan firman Tuhan, kita menguatkan kehidupan kami agar semakin meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 27 ayat 57 hingga 66. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, tahukah kita ada beberapa hal yang niscaya pasti terjadi. Yang pertama adalah kematian. Setiap orang pasti akan mengalami kematian. Setiap orang hanya menunggu waktu saja. Dan tidak ada yang tahu kapan orang akan mengalami kematian. Tetapi seseorang pasti akan mengalaminya. Itulah mengapa kematian disebut sebuah keniscayaan. Kedua adalah ketidakpastian. Mengapa ketidakpastian adalah sebuah keniscayaan? Karena kehidupan ini sungguh tidak dapat ditebak. Seberapa hebat pun kita merencanakan sesuatu, tidak jarang rencana kita itu bisa miss dari apa yang kita rencanakan. Tapi juga memang bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena kehidupan ini dipenuhi oleh kejutan. Yang ketiga adalah penderitaan. Makna dari keniscayaan dari penderitaan itu adalah bahwa penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Seseorang tidak dapat menghindari penderitaan, sekalipun melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan untuk menghalangi penderitaan itu.
Penderitaan sanggup menghampiri siapa saja dan kapan saja, entah tua maupun muda, entah kecil maupun besar. Entah dari bangsa manapun, penderitaan selalu ada. Tanpa terkecuali, yaitu kita umat yang percaya sebagai murid kesayangan Tuhan Yesus. Dari perikop yang sudah kita baca tadi barusan, kita mendengar tentang cerita pasca kematian Tuhan Yesus. Ketika Yesus sudah mati, ada seorang bernama Yusuf dari Arimatea yang kemudian meminta mayat Yesus untuk dimakamkan di kuburan yang dia miliki. Meninggalnya Yesus membawa 3 hal niscaya yang tadi kita bahas di atas, yaitu kematian, ketidakpastian, dan penderitaan. Dampak dari meninggalnya Yesus ini membuat para murid begitu sedih. Mereka sama sekali tidak mengharapkan Yesus akan mati dengan cara yang hina di kayu salib. Mereka bertambah sedih saat mereka mengetahui kubur dari guru mereka, Tuhan Yesus, harus dijaga oleh banyak penjaga. Oleh karena memang tuduhan terhadap guru mereka, yaitu Tuhan Yesus, itu adalah sebagai penyesat. Di mana penyesat itu adalah mengajarkan ajaran yang menyesatkan, yang palsu, yang tidak benar. Itulah yang menambah kesedihan mereka. Mereka tidak leluasa dalam mengunjungi kubur dari Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap derita pasti menimbulkan duka. Tidak ada derita yang tidak menimbulkan duka. Persoalannya adalah kalau penderitaan itu merupakan keniscayaan, maka sesungguhnya kita tidak perlu membuang banyak waktu untuk menghindarinya. Tapi kita harus belajar bagaimana cara mengatasi duka akibat penderitaan itu. Sehingga kita menemukan pengharapan ketika menemukan sebuah makna dari penderitaan yang kita hadapi. Tapi bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, menurut pengalaman saya, cara kita bisa menemukan harapan di dalam duka adalah kita harus berhenti merasa hidup kita paling menderita, paling menyedihkan. Seakan-akan hanya kita yang menderita, orang lain tidak pernah merasakan. Kita harus kembali mengingat bahwa bukan cuma kita yang menderita, tetapi setiap orang, semua orang di dunia ini pernah mengalami penderitaan. Tentu dengan berbagai bentuk yang berbeda dan berbagai rasa yang ada. Janganlah kita terus merasa kita yang paling malang, sehingga kita mengasihani diri kita sendiri. Bahkan kita terjerumus, kita jatuh dalam jurang keputusasaan yang semakin dalam, semakin dalam. Kalau kita demikian putus asa dan merasa kita paling menderita, maka kita akan susah untuk bangkit. Kita cenderung mengasihani diri kita sendiri. Kita merasa hidup kita tidak adil, dan ujung-ujungnya kita pun akan menyalahkan Tuhan. Karena kita tidak pernah mengerti dan tidak selalu mengerti akan penderitaan yang kita alami. Seperti kehidupan Ayub, saudara, di mana dia tidak pernah paham kenapa dia harus kehilangan anak-anaknya oleh karena bencana, kenapa orang Sheba dan juga orang Kasdim harus merampas segala ternaknya.
padahal dia tidak pernah berbuat kesalahan atau masalah kepada mereka. Penderitaan memang tidak selalu dikarenakan dosa orang tersebut. Itulah yang ingin disampaikan oleh cerita Ayub. Penderitaan adalah sebuah keniscayaan yang bisa dialami oleh siapa saja, terlepas orang itu melakukan dosa ataupun tidak. Dan di sini kita belajar dari Ayub, bahwa Ayub tidak merasa paling menderita. Dia tidak putus asa. Dia masih yakin dalam hatinya kalau ada harapan di dalam Allah. Yang kedua, saudara, adalah derita itu seringkali dipandang sebagai hal yang buruk semata, sedangkan bahagia itu dipandang sebagai hal yang baik semata. Seakan-akan derita itu tidak pernah bisa membawa sesuatu yang baik, dan kebahagiaan tidak pernah bisa membawa sesuatu yang buruk. Oleh sebab itu, banyak orang, saudara, yang menghindari penderitaan, takut akan penderitaan. Maka sebagian orang mengejar hanya kebahagiaan dan bahkan mempunyai moto hidup YOLO, you only live once. Itu adalah moto hidup yang terkenal pada masa 90-an, mana orang-orang cenderung mengejar kebahagiaan semata dan menghindari penderitaan. Karena penderitaan adalah buruk semata. Dan moto hidup ini sempat tren di kalangan kaum muda Amerika, dan juga menyebar ke seluruh dunia, bahwa kehidupan ini hanya sekali. Marilah kita mengejar hanya yang bahagia. Kita menghindari akan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga mensetujui bahwa penderitaan itu tidak baik adanya. Tapi kalau kita lihat, saudara, sebetulnya penderitaan itu juga bisa membawa hal yang baik. Kalau kita melihat cerita kita, di mana Tuhan Yesus yang harus menderita, yang bahkan harus mati, tapi penderitaan itulah yang justru membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita memiliki pengharapan, kita mendapat jaminan keselamatan ketika kita percaya akan pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah untuk kita semua. Penderitaan Yesus memberikan pengharapan bagi setiap kita. Penderitaan Tuhan Yesus juga memberikan penghiburan bagi setiap kita yang berduka. Sebab melalui penderitaan dan kematiannya, berarti Allah terbukti sungguh mengikuti, berbela rasa akan segala perjalanan kehidupan manusia akibat dampak dari dosa yang menimbulkan banyak penderitaan dan juga kesusahan hidup, bahkan kematian itu sendiri. Jadi saudara, justru di sini melalui cerita ini kita menghayati bahwa penderitaan itu tidak selalu memberi dampak buruk. Penderitaan bisa membawa pertobatan bagi kita, pendewasaan bagi kita, pertolongan Allah bagi kita, bahkan keselamatan bagi kita. Penderitaan itu ada sebuah momen di mana seseorang itu belajar untuk menyadari kerapuhannya, dan dia bisa mau merendahkan hatinya untuk mengandalkan Allahnya. Saudara, kita melihat bahwa ketika dalam titik terendah para murid yang di dalam kesedihan, itu tidak dibiarkan saja oleh Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus pada akhirnya memberikan harapan di dalam duka cita yang dialami oleh para murid. Itu mau menunjukkan bahwa
derita itu tidak selalu berujung pada hal yang buruk, tetapi bisa saja itu berujung kepada sukacita, kekuatan, dan juga keselamatan. Dikala kita percaya di dalam segenap karya Allah di tengah kehidupan kita, kita selalu ingat bahwa tanpa penderitaan dan duka cita, tidak mungkin ada karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Justru di dalam penderitaan dan melewati duka yang demikian dalam, tapi rahmat Allah bisa saja berjalan berdampingan dengannya. Semoga Bapak Ibu Saudara, di waktu yang sunyi ini, di mana kita hendak menantikan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak takut menghadapi penderitaan. Kita tidak takut menghadapi duka demi duka yang datang silih berganti ke tengah kehidupan kita. Sebab itu adalah bagian dari hidup. Sebab kita percaya Tuhan pun sudah mengalami penderitaan dan duka sama seperti kita, dan Dia mengalaminya agar kita senantiasa menjadi percaya bahwa kita tidak akan pernah mengalaminya sendiri. Kita akan disertai senantiasa oleh Tuhan, dan tiada sesuatu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih penyertaan-Nya. Tuhan Yesus menyertai kesunyian kita untuk kita menemukan kembali harapan di dalam duka-duka yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.